Bu, kacamata. Aku sayang Anies, dua-dua. Aku sayang Anies, tiga-tiga. Aku pilih Anies, 1, 2, 3. Anies presidenku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita politik dan berita terupdate lainnya, terungkap. Spesifikasi jet pribadi Anies Baswedan saat safari politik ke Sumbar, heboh Anies naik private jet, Guntur Romli yang bayarin bohir oligarki, Gerindra kami berdarah-darah besarkan Anies. Ternyata dia tikung ketum kami, calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyedot perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya tiba di Padang, Sumatera Barat menggunakan jet pribadi viral di media sosial. Tidak sedikit warganet yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini bermewah-mewahan, bahkan turut mempertanyakan asal-muasal jet pribadi yang ia tumpangi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menjelaskan bahwa Anies tiba di Padang menggunakan jet pribadi karena alasan efisiensi waktu dan belum ada pesawat komersil rute Aceh Padang. Karena alasan itulah, Nasdem sebagai partai yang mengusung Anies pada Pilpres 2024 mendatang memfasilitasi mantan Rektor Universitas Paramadina ini sebuah jet pribadi untuk terbang langsung dari Aceh menuju Padang. Memang enggak bisa ya Anies naik private jet? Kita enggak maksud bermewah-mewahan. Tapi karena efektivitas waktu, ujar Ali sebagaimana diberitakan Kompas.com sebelumnya. Jet pribadi yang ditumpangi Anies Baswedan, Ali mengatakan. Jet pribadi yang ditumpangi Anies merupakan sewaan dan menegaskan bahwa calon presiden yang diusung partainya tidak mempunyai kendaraan mewah seperti ini. Usut punya usut. Kompas.com mendapati temuan bahwa jet pribadi yang digunakan Anies bersama rombongan ketika tiba di Ranah Minang adalah Embraer Legacy 650. Informasi tersebut diketahui melalui pelacakan penerbangan Embraer Legacy 650 yang ditumpangi Anies melalui situs Flight Radar 24, Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022, dilansir dari Jetcraft. Embraer Legacy 650 termasuk ke dalam keluarga jet bisnis Embraer yang didasarkan pada jet penumpang pesawat komersial regional ERJ 145. Embraer Legacy 650 adalah turunan dari model Legacy 600 tetapi menawarkan jangkauan yang lebih jauh dan lorong yang lebih rendah dengan ruang kepala yang lebih besar. Embraer Legacy 650 adalah versi jarak jauh dari Legacy 600 yang sudah diumumkan pada acara tahunan NBAA 2009 dan disertifikasi oleh Federal Aviation Administration (FAA) pada Februari tahun 2011. Walau Embraer Legacy 650 masih digunakan hingga hari ini, produksi pesawat tersebut sebenarnya sudah berakhir pada 2017 dengan total 97 pesawat yang pernah diproduksi. Spesifikasi mesin Embraer Legacy 650. Embraer Legacy 650 seperti yang ditumpangi Anies mempunyai bentang sayap 28,5 meter dan panjang badan pesawat 30,3 meter.
Jet pribadi ini dibekali mesin Rolls-Royce AE3007A2 yang terletak di dekat sayap bagian belakang dan dapat melesat hingga kecepatan 850 km per jam dan memiliki jangkauan hingga 3.900 mil. Dua mesin Rolls-Royce AE3007A2 masing-masing memberikan daya dorong 9.020 pon yang memungkinkan kemampuan jangkauan tambahan. Jet pribadi ini turut dilengkapi kabin dengan tinggi 1,8 meter, lebar 2,1 meter, panjang 15 meter beserta tambahan 14 kursi penumpang dan 2 kursi untuk kru. Untuk memfasilitasi perjalanan jarak jauh, transportasi eksekutif ini memiliki tangki bahan bakar tambahan serta winglet untuk mengurangi hambatan yang berlebihan. Dilansir dari Guardian Jet, harga Embraer Legacy 650 berada di kisaran 198 sampai 366 miliar rupiah. Sementara itu dilansir dari FIFA.co.id, heboh Anies naik private jet, Guntur Romli yang bayarin bohir oligarki. Safari politik Anies Baswedan saat ke Sumatera Barat dengan menggunakan private jet disorot sejumlah pihak. Salah satunya pegiat media sosial Guntur Romli yang heran dengan Anies. Kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, itu menyindir Anies seperti keluyuran politik dengan menggunakan jet pribadi. Guntur menyampaikan sindiran ke Anies melalui cuitan di Twitter. FIFA sudah mengkonfirmasi cuitan tersebut dan dipersilakan Guntur untuk mengutipnya. Dia melontarkan sindiran karena Anies dianggapnya pernah mengaku-ngaku merakyat. Selain itu, Guntur bilang Anies sempat pamer pakai pesawat kelas ekonomi saat ke Bali. Menurut dia, untuk private jet yang dipakai Anies ada 3 kemungkinan. Salah satu kemungkinan itu terkait dugaan bohir oligarki yang menyediakan fasilitas tersebut. Keluyuran politik Anies pakai pesawat jet pribadi. Munafik ngaku-ngaku merakyat, padahal sebelumnya pamer pakai kelas ekonomi ke Bali. Ada 3 kemungkinan. 1. Pesawat itu punya Anies. 2. Sewa, yang pasti harga sewa mahal. Siapa yang bayarin? Bohir oligarki. 3. Disediakan oleh bohir oligarki, tulis Guntur dikutip dari akun Twitternya @gunromli yang dikutip pada Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Dalam cuitan lainnya, Guntur juga sampai menelusuri jenis private jet yang dipakai Anies. Dari @flightradar24 nemudah pesawat yang dipakai Pak Anies. Jenis Embraer Legacy 650, register Cayman Island, country origin Swiss. Wow, mantap, jangan tanya saya. Siapa pemiliknya YNTKTS, tambah Guntur. Tanggapan Nasdem anggota tim pemenangan pemilu DPP Nasdem Jawa 1, Bestari Barus membantah private jet yang dipakai Anies karena dibayarin bohir oligarki. Dia mengatakan private jet yang dipakai Anies untuk mempercepat kegiatan safari politik sebagai bakal capres Nasdem untuk bertemu dengan masyarakat. Mungkin karena belum update bahwa itu berdasar kebutuhan percepatan. Biasanya Pak Anies selalu gunakan pesawat komersil kelas ekonomi, kata Bestari saat dikonfirmasi FIFA terpisah, Senin. Tanggal 5 Desember tahun 2022. Dia mengatakan untuk safari politik kali ini punya jadwal yang padat. Ia bilang layanan pesawat komersil tidak dapat mengakomodir kebutuhan efisiensi waktu. Harus bolak-balik Jakarta dulu penerbangannya. Tidak bisa dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Harus selalu via Jakarta, sebut Bestari. Gerindra, kami berdarah-darah besarkan Anies. Ternyata dia tikung ketum kami, politisi Partai Gerindra. Andre Rosiade mengungkapkan bahwa banyak kader Partai Gerindra yang merasa kecewa dengan Anies Baswedan karena merasa Anies telah menikung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Andre dalam acara Catatan Demokrasi TV One. Andre mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan seluruh kader Partai Gerindra. Namun pada saat kini Anies tengah diusung sebagai capres yang berpotensi menjadi rival Prabowo, kader Gerindra dilarang untuk mencaci Anies. Saya ingin menyampaikan Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, kader Partai Gerindra, tidak boleh kita mencaci. Memaki, kata Andre dalam acara yang bertajuk Pilpres 2024,
Mungkinkah Anies terganjal? Selasa malam, Andre mengatakan, Prabowo sebagai Ketua Umum mengingatkan agar pemilu 2024 dijadikan pemilu yang riang dan gembira. Prabowo juga berharap seluruh kader Gerindra bisa mendorong calon yang maju untuk menyampaikan program-program. Kita tidak usah mencaci memaki atau mengungkit-ungkit, itu perintah Pak Prabowo, kata Andre. Menurut Andre, Anies tidak memiliki etika karena sama sekali tak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju dalam Pilpres 2024. Padahal menurut Andre, Anies bisa jadi gubernur DKI karena jasa dari Prabowo Subianto. Padahal kader-kader Gerindra ini geregetan loh ya. Berjuang habis-habisan karena saya melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame, dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah. Ternyata Mas Anies pun maju. Itu hak beliau, kami hormati. Tapi mbok ya etika, ngomong ke Pak Prabowo, ujar Andre. Namun, kata Andre, Prabowo memiliki jiwa besar mengetahui sikap Anies yang secara tiba-tiba maju berkampanye sebagai bakal capres tanpa menemui Prabowo. Itulah kebesaran jiwa Pak Prabowo. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit itu, kata Andre. Andre mengatakan, kader Gerindra sangat kecewa bahwa Anies tak berbicara terlebih dahulu ke Prabowo sebelum memutuskan maju dalam pencapresan 2024. Ini rasa yang dirasakan oleh kader Gerindra, yang berkeringat, berdarah-darah, membesarkan Mas Anies. Ternyata Mas Anies menelikung ketua umum kami, ujar Andre. Namun apa yang dikatakan Andre disanggah narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut, yakni politisi PKS Mardhani Alisera. Menurut Mardhani, Anies diusung, dan bukan Anies yang menyatakan diri ingin maju. Mas Anies nggak deklarasi kok, dia didukung. Kecuali Mas Anies ujuk-ujuk bicara, saya maju presiden, ujar Mardhani ketika disinggung BG apakah Gerindra sakit hati dengan Anies. Andre menepis anggapan itu. Dia mengatakan kader Gerindra hanya sebatas kecewa dengan Anies. Namun meski kecewa dengan Anies, Gerindra menegaskan tak pernah melakukan upaya penjegalan. Bukan sakit hati, kita kecewa wajar. Itu manusiawi, tapi kita tidak pernah melakukan langkah-langkah yang tadi itu, penjegalan, vandalisme dan sebagainya, ujarnya demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.